terhanyut dalam kemesraan. Untuk pingsan kayak gitu mungkin saya mah emang jatuhnya ke pingsan. Zombie Apocalypse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Yuda Mahesa. Dan kali ini saya posisi menjadi salah satu pembawa acara sekaligus host dari channel Kreator Edan. Dan alhamdulillah di malam hari ini saya kedatangan salah satu bintang tamu yang benar-benar spektakuler, yang benar-benar amazing. Di sini ada tim dari UDDMD dan saya saat ini lagi menunggu bintang tamu dari tim UDDMD. Biasa disalat lagi. Oke, seperti biasa kita berbicara-bicara dulu. Kasih saya lah waktu 5 menit aja. Kita absen lagi teman-teman, ini saya baru mantau ke laptop ya pokoknya. Dari mana aja ini yang lagi nonton acara Kreator Edan ini atau podcast dari Nightwalker ini. Yuk di absen dulu teman-teman. Yang lagi nonton saya minta di-share-nya dulu sebanyak mungkin. Biar saya di sini tambah edan seperti channel saya ini Kreator Edan, biar acaranya tambah edan. Biar hostnya pun tambah asik, tambah edan juga. Yuk bantu typingnya, dibantu share-nya juga. Jangan lupa di follow juga fanspage kita Nightwalker ya teman-teman. Yuk kita absen dulu. Dari mana aja ini yang lagi mantengin? Ada Aloy. Aloy, wih, Bang Aloy mantap Bang Aloy. Gimana sehat Bang Aloy? Kita ini kedatangan dari tim UDDMD Bang Aloy. Buat tim Diriwa juga untuk dipersiapkan diri timnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di studio Kreator Edan ini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang cerita perjalanan kalian ketika explore. Ya mungkin lebih ke cenderung ke hal-hal yang mistis-mistis lah ya. Karena ini kebetulan banget di acara maksudnya di suasana seperti kayak gini kan kita seluruh dunia ini lagi benar-benar digilai oleh COVID-19. Jadi kita sengaja bikin acara kayak gini. Mudah-mudahan kalian atau masyarakat seluruh Indonesia terhibur dengan acara podcast yang saat ini saya lakukan, dan mudah-mudahan saya bisa terus menghibur seterusnya sampai benar-benar ketemu titik keberhasilan semua tim yang ada di sini Kreator Edan. Dan pada intinya saya di sini sama kru dan tim-tim juga intinya hanya sekedar untuk menghibur teman-teman aja, karena kan kebanyakannya di pandemi kayak gini orang-orang suka diam di rumah, dan maka dari itu saya mempersembahkan acara ini ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman nih yang suka dengan acara hal-hal mistis yang kayak gini, karena di sini saya kan sengaja mengundang salah satu bintang tamu yang suka bermain di tengah malam, yang suka menguak dengan mitos-mitos atau yang suka berjalan atau mencari hantu lah istilahnya seperti kayak gitu. Nah ini di belakang layar ini ada salah satu logo dari bintang tamunya, ada UDDMD, mantap luar biasa ya. Dan ini juga ada logo dari Nightwalker ya. Dan kebetulan di sini saya tim ditemenin oleh Deas. Oke, ada Bang Deas juga ini di depan saya, dan operator ada Reja Syariat Kilbatin. Nah, ini ahli ruqyah Bang Reja ini teman-teman ya, ahli ruqyah. Pokoknya buat kalian yang mau di ruqyah datang aja langsung ke Reja Syariat Kilbatin, mantap luar biasa. Dan beliau ini sekaligus dari tim saya, beliau ini sebagai penetralisti atau praktisi. Jadi seperti kalau misalkan ada orang yang kesurupan atau yang diganggu oleh makhluk halus, nah beliau inilah yang bisa menetralisirkan atau yang bisa membuang makhluk halus yang ada di raga kita ketika kita kemasukan. Nah seperti itu teman-teman.
Oke, sudah waktunya saya ini udah perjanjian 5 menit. Kita langsung panggil aja bintang tamu kita yang sudah lama dinantikan dan teman-teman juga ini udah nggak sabar pengen lihat bintang tamu. Inilah ada dari tim UDDMD. Oke, mantap luar biasa. Persilakan untuk masuk. Nah, ini teman-teman ya bintang tamu kita yang saat ini yang fenomenal, yang benar-benar viral ya, karena ini salah satu tim yang benar-benar kreatif banget. Tidak hanya bermain di fansback, namun beliau juga mungkin sering bikin konten-konten vlog atau bikin film-film pendek yang bertema dengan misteri juga dengan hal-hal gaib. Oke, sebelumnya teman-teman saya akan memperkenalkan diri dari bintang tamu ini. Di awal dari posisi ini sebelah sini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Yudi Habib. Yudi Habib. Yang kedua Saya Indra. Indra. Yang ketiga Yusuf. Hal gaib. Oh, Indra Bukman. Oh, nah jadi ini Yudi Habib, ini Indra, dan yang ketiga Yusuf. Nah di sini saya sebelum ke agenda atau pertanyaan di sini mungkin saya jelaskan dulu kenapa saya mengadakan acara seperti kayak gini dan saya kenapa mengundang tim dari Ghost Explore, karena kita tim kreator Edan ini nggak cuman mengundang dari tim Ghost Explore atau dari mengundang tim-tim yang suka mencari sosok-sosok atau menguak mitos. Namun saya juga di sini podcast tentang yang suka hiking atau naik ke gunung, dan saya juga di sini mungkin mencari orang-orang yang berbakat dari bidang musik ya, seperti cover-cover lagu. Ntar saya akan coba mengundang untuk datang ke studio ini seperti kayak gitu ya teman-teman. Nah oke, dan saya akan langsung lanjut ke salah satu pertanyaan ini buat bintang tamu saya, Mang Yudi nih. Ini pertanyaan buat Mang Yudi dulu ya. Ya, Mang Yudi sejak kapan sih berdirinya atau membentuk tim ekspor kayak gini? saya pertama kali saya berdiri Oke, solo karir Pro Kalir. ya pada tahun 2019. Udah lama ya? Ya, alhamdulillah udah lama. Dan makin kesini alhamdulillah sudah ada pemandu kan, ada kreator-kreator yang lainnya. Oh, jadi teman-teman Yudi Habib ini awalnya dia solo karir, jadi dia awalnya tidak membentuk tim, jadi dia punya channel sendiri dan dia berjalan sendiri, dan akhirnya sampai saat ini di 2021 ini membentuklah salah satu menjadi tim. Nah, dari tim ini ada berapa anggota sih? Ada berapa orang gitu mas? Yang aktif 4 orang. Nah, saya mau nanya posisi Yudi sebagai apa di tim ini? Kalau saya sih kalau posisi pemain. Pemain maksudnya host atau jadi ini mah Bisa dijadiin offline lah. oh gitu. Ya, video offline tapi masih tentang Masih bisnis. tentang bisnis, mantap. Dan itu Indra posisi sebagai apa? Apa saya sutradara. Oh, sutradara. Wih, mantap. Sutradara, geng. Teman ini Indra ini sutradara, mantap anjir, enak pisan mana euy kalau teh. Kamu eta Yusuf sebagai apa kamu di tim? Pemain apa? Pemain sepak bola. Masa pemain sepak bola kan ini temanya tema mistis. Pemeran posisinya sebagai apa? Apakah di cerita film ini sebagai hantu atau pemeran atau yang lainnya sebagai apa sih? Pemeran utama atau gimana? Ya, komunitas sama aja. Oh gitu, oke lah, siap. Nah, saya mau nanya nih sama mungkin ini di sini leadernya Yudi Habib ya, leadernya. Nah, saya mau nanya nih, alasan untuk mendirikan sebuah tim kayak gini alasannya apa dulunya awalnya? Awalnya sih cuma untuk seru-seruan, tapi kalau makin kesini makin seru kan. Oke. Jadi makin kesini makin seru ya, daripada seni kita nggak diekspos Iya. ini dibentuk channel juga.
Enggak, maksudnya terinspirasi kah atau Oh. punya inisiatif sendiri atau gimana? Kalau untuk pembikinan channel sih inisiatif sendiri, tapi untuk konten-konten yang mungkin mistis kayak gitu, kita terinspirasi dari fanspage lain kan ya, yang sering explore di hutan-hutan kayak gitu. Awalnya kita kan host. Awalnya host. Oh, Jadi ini semuanya host semua. Awalnya kita di flashback ke yang itu yang yang kemarin. kemarin. Oh, yang BHS. itu burung hantu ya. Oh, jadi ini awal mula itu awal mulanya dari tim burung hantu juga ya, BHS, dan sekarang mungkin dari BHS keluar dan menyatu dengan channel Yudi DMD. Nah, dan kenapa alasannya atau logonya sih dinamain Yudi DMD? Apa alasannya? Kalau Yudi DMD itu kan, kalau untuk Yudi, untuk Yudi kan nama saya sendiri. Karena dulu saya ikut kompetisi nyanyi kayak gitu di salah satu televisi. Terus gimana? Dari salah satu televisi. Oke. Temanya itu DMD, Kilau DMD yang ada di salah satu televisi. Dan Dangdut Mania Dadakan. Dangdut Mania Dadakan. Ya dibentuklah namanya seperti itu karena udah terkenal yang namanya itu juga. Oh, Yudi DMD. Bisa nggak sedikit menyanyikan lah ini mah? Enggak, gini. Jadi gini, karena kan beliau ini, Yudi ini penyanyi sekaligus suka mengoper musik. Bisa nggak sedikit aja? Ini karena teman-teman pengen tahu suara Yudi kayak gimana sih? Dangdut gak apa-apa? Gak apa-apa, dangdut. Dangdut. Oke, mantap. Ini coba kita dengerin teman-teman ya. Sebelum kita mengobrol-ngobrol ke lebih dalam lagi, sebelum kita ngobrol langsung ke cerita hal-hal yang mengerikan, yang serem. Nah, kita itu hiburan aja sedikit ya. Ini kita dengarkan suara emas. Kita dengarkan suara emas dari Yudi Habib. Oke, silakan. Mohon maaf, suaranya agak pas-pasan ya. Kurang aja kalau pas-pasan. Enggak, oke, Agak kurang juga. Siap, enggak apa-apa. Dengarkan teman-teman ya. Alurnya apa? Terserah. Pokoknya ya mah, ini mah kreator edan, jadi harus edan nyanyinya juga ya. Harus edan ini, coba. Terhanyut dalam kemesraan membuat diriku lupa segalanya. Mantap anjir. Edan pisan kan cek saya ge. Nah, jadi saya tuh sebetulnya penasaran juga dengan beliau karena mungkin kalau kemarin-kemarin saya mendengarkan dari media sosial, dan ini benar-benar teman-teman saya tahu persis suaranya Yudi ini seperti kayak gimana, dan itu vibranya mantap banget itu, mantap itu. Ntar kita lihat ya. buat keluarga Cianjur. Nah, jadi seperti itulah, karena beliau ini tidak hanya pembikin konten atau maksudnya beliau ini enggak hanya suka bikin film pendek tentang horor-horor, namun dia juga berbakat dari penyanyi juga ya, seni juga, dan beliau ini benar-benar suaranya barusan sudah terbukti banget, vibra ini membunuhku, jadi seperti kayak gitu. Pokoknya edan banget suaranya Mang Yudi, anjing banget sumpah. Oke, kita lanjut lagi berbicara soal mistis nih Mang Yudi ya. Kalau itu mah barusan cuma bonus aja buat kalian. Siapa tahu kalian penasaran dengan suara Yudi ini seperti kayak gimana. Gak minat, hubungi aja di bawah. Woi, jadi promo gengs, jadi promo mantap sih. Tapi nggak apa-apa, luar biasa emang. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kondisi saat ini dari tim Yudi DMD seperti apa sih? Apakah masih terus berlanjut atau gimana gitu? Kondisinya seperti apa sih saat ini? Alhamdulillah kita masih lanjut ya, masih aktif. Masih aktif? Ya, alhamdulillah kita masih aktif. Dan terakhir explore atau terakhir bikin film-film horor itu terakhir di mana sih? Apa sih? Ada sih di tengah laut Janghari, kan? Di Waduk Janghari. Oh, di Waduk Janghari. Ada pulau kan di tengah-tengah. Dan itu ceritanya tentang apa sih?
Judulnya maksudnya tentang apa sih dari film, isi cerita film tersebut itu? Kalau judulnya sih tentang kayak pembunuhan sih. Pembunuhan. Jadi pembunuhan sampai jadi arwah gentayangan mungkin Iya. seperti itu. Nah di dalam cerita film itu yang peran utamanya maksudnya yang dibunuhnya itu perempuan atau laki-laki? Perempuan Perempuan. perempuan sama laki-laki. Yang anak kecil ya. Oh gitu. Bisa dibilang satu keluarga. Oh jadi satu keluarga dibunuh di tempat ceritanya. Iya. Sampai benar-benar arwah satu keluarga itu gentayangan atau gimana? Ya, sampai gentayangan, satu keluarga tersebut sampai gentayangan. Oh gitu. Mantap. Nah, dan saya mau nanya nih, mungkin selain bikin film-film horor atau film-film yang mengerikan seperti kayak gitu, mungkin sebelumnya kan explore dulu ya, ngalamin explore ya, menguak mitos di tempat-tempat yang angker. Nah, saya mau nanya nih, apa aja kejadian ketika kalian explore di lokasi yang benar-benar angker? Kalau itu sih, Bisa agak kencangan sedikit? kalau itu pasti ada gangguan suara, Heeh. suara kalau yang melihatnya ini. Oh, Kalau yang lihat ini. Oke lah gini aja, saya mau nanya satu persatu sama kalian ya. Saya mau nanya dari awal dari Yudi aja. Apa sih maksud saya, pernah nggak Mang Yudi melihat sosok atau terjadi seperti apakah ketika Mang Yudi explore di tempat lokasi yang benar-benar angker? Kalau untuk explore, Ngalamin hal apa atau melihat atau gimana? kalau itu seperti itu, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami apa-apa. Heeh. Tapi mungkin kalau untuk pingsan kayak gitu, mungkin saya mah emang jatuhnya ke pingsan gitu. Oh jadi kalau misalkan melihat sosok Ah. kayak gitu suka pingsan? Ya. Oh gitu. Dan ini Lukman apa? Siapa? Indra. Sorry gengs. Ini Indra Brukman, jadi saya ingatnya ke situ anjay. Edan saya bener. Nah, kalau Indra seperti kayak gimana sih ketika Indra ekspor menjadi host di tempat yang angker? Kejadiannya kayak gimana? Oh, pernah jadi host sih, pernah lihat. Hah? Kan berdua tuh, masih berdua. Lihat apa tuh? Lihat yang gede sih. Yang gede kayak gimana? Jelasin yang gede. Yang gede. Nah, itu ketika Indra lihat sosok yang tinggi besar mungkin ya. Yang besar ya. Reaksinya kayak gimana sih Indra? Apakah lari atau gimana? Kalau lari sih enggak, kan berdua ya. Muluk aja Muluk aja, ketakutan. Ketakutan aja, pengen diganti. Tapi nggak terjadi hal-hal yang serius banget gitu kepada Indra. Alhamdulillah sih enggak. Tapi trauma aja lah. Trauma ya. Trauma. Itu benar-benar pertama kali Indra lihat sosok kayak Kalau gitu atau pertama kali, enggak sering sih? Sering. Dari kecil sih. Oh dari kecil mantap. Harusnya kalau dari kecil udah biasa kali ya, karena kan Tapi mungkin kan sudah sering lihat sosok-sosok makhluk halus kayak gitu, jadi seharusnya nggak usah gemeteran kayak gitu. Maksudnya enggak sering-sering amat gitu. Oh gitu. Maksudnya kayak Indo kan sering gitu lihat tapi Video. jelas enggak. Oke siap. Nah kalau ini Yusuf, kamu dari tadi kedap-kedip mulu, kenapa sih suka sama saya ini? Kamu kedap-kedip gitu lah. Ini kedap-kedip kayak gini, geng ini Yusuf apa? Gimana ceritanya coba? Ya, kalau saya mau pernah jadi mediasi Atau mediumisasi? ya, jelas. Apa harus jelas? Artikulasinya harus jelas, jadi biar penyampaiannya ke para viewers tahu. Ya apa? Mediumisasi atau mediasi? Mediasi lah. Mediasi boleh. Jadi gimana ceritanya gimana? Ya, mediasi itu kalau dirasakan mah Ngeri. ngeri. Kalau udah mediasi mah suka ngeliat, ngeliatnya betul gitu. Enggak, jadi mungkin gini, oke kita sedikit penjelasan sama teman-teman karena mungkin ini kan tidak semua kalangan dari Sunda yang nonton, dari luar kota juga. Jadi yang barusan oleh Yusuf dibicarakan, beliau ini mungkin ketika eksplor di lokasi yang benar-benar angker itu, beliau suka kerasukan, dan mungkin setelah kerasukan beliau
sering melihat sosok penampakan makhluk halus sampai benar-benar jelas banget ya. Kan barusan beliau lihatnya benar-benar ngeberebeg gitu. Nah, jadi kan yang lain takutnya nggak tahu dari bahasa berebeg itu apa, itu sih bawaan dari bahasa Sunda ya. Nah, itu terjadi mediasi itu apa benar-benar dengan sendirinya atau benar-benar ada yang sengaja masukin makhluk gaib ke raga Yusuf apa gimana? Ada yang masuk, Ada yang masukin. Oh, jadi ada spiritual. jadi sengaja makhluk halus dimasukin ke raga Yusuf. Apa sih yang dirasakan ketika makhluk halus merasakan nggak sadar atau gimana? Ya gak sadar, kalau udah sadar itu nyesek gitu. Nyesek diputuskan. Aduh, kamu mah. Tapi hebat ini kalian benar, saya mah salut Tapi kalian ketika ekspor itu suka solo atau berdua atau barengan? Kalau saya barengan. Barengan. Ya, jadi tidak terlalu mengambil resiko ya. Enggak. Takutnya kan dibawa gimana. Oh gitu. Ini saya kan saya juga sama ya suka ekspor menguak mitos seperti kalian. Nah, kalian pasti tahu kan resikonya seperti kayak gimana, karena kan punya channel kayak gini kan benar-benar berhadapan dengan makhluk halus ya. Jadi saya sarankan kalian jangan terlalu polos gitu ya. Takutnya kalau misalkan kita udah keluarga, kalau kita nggak kena dengan makhluk halus, takutnya dampaknya ke keluarga. Jadi ke anak tuh kan seperti kayak gitu ya. Ya makanya sebelum explore kalau bisa kita ya biasalah sapa-sapa dulu lah, hadiah dulu. Jadi biar semuanya tenang dan kita juga selamat. Gitu. Oke, dan kita komentar dulu sama ini penonton nih, ada banyak banget ya Allah, ini yang request banyak banget. Ini ada dari Aloy, sanes gobloknya mang tapi goblok, oi mantep. Ini banyak banget, ini viewersnya udah 10 juta viewers, mantap luar biasa. Makasih banyak yang udah nge-share, pokoknya kalian the best banget. Saya ucapkan semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur, dimurahkan rezeki. Oke teman-teman, dan jangan lupa saksikan terus acara kita podcast Kreator Edan ya. Dan ini ada, kita lanjut lagi ke komentar. Ada Aloy lagi, ini alhamdulillah sehat Mamang, salam sunah Mamang. Saya sehat, tuh Mang Aloy kumaha. Mang Aloy mah meni awis tepang pisan yang saya teh. Mang Aloy nuju di mana ayeuna? Ini ada Rima Nurmela, wih mantap apanya? Terima kasih pokoknya ya. Pokoknya emang Kreator Edan ini mantap banget, dan ini juga bintang tamunya edan-edan semua. Sekaligus hostnya pun juga lebih edan ini ya. Karena nama channel kita Kreator Edan, jadi acaranya ini harus edan memang ini ya. Karena ini teman-teman kita kedatangan salah satu bintang tamu yang benar-benar edan banget ya. Benar nggak? Edan pisan. Sembarang. Edan pisan. Mantep. Minum lah bisa apa sok? Minum lah. Slow. Tanpa merek guys. Tanpa merek. Endorse di naon? Oh benar. Endorse. Keda. Saya haus, tenang. Nah, jadi gitu teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi menceritakan soal pengalaman beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini sudah tidak kebal dengan makhluk halus mungkin, karena mungkin mereka juga tahu resikonya kayak gimana membentuk salah satu tim ekspor Ghost Hunter, karena mereka suka bermain di tengah malam, menguak mitos-mitos yang benar-benar di tempat angker ya. Dan ini saya salut banget sama mereka, dan ini bisa teman-teman lihat ini usianya muda-muda banget, dan ini keberaniannya benar-benar luar biasa. Oke, dan saya sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, saya mau nanya, usia Mang Yudi berapa tahun sih sekarang? Kalau usia baru menginjak 24. Aduh, muda banget ya. Kalau Indra Lukman 26. Kamu Yusuf 16. Aduh, Baru SMK. baru SMK. Kamu kincil banget anjir. Enggak takut kamu main-main tengah malam? Enggak. Kalau diculik sama tante? Boleh. Anjay, bener. Mantap itu bener kamu. Itu bener-bener langsung
otodidak ketika saya menyampaikan langsung jawab mantap pokoknya kamu edan Yusuf lupa juga kreator edan pokoknya. Nah jadi nah jadi teman-teman seperti itu dan saya akan sedikit menjelaskan. Jadi bintang tamu ini membentuk tim Ghost Export kayak ini dari sejak tahun 2016 sampai saat ini dia masih berdiri dengan timnya dan alhamdulillah mereka benar-benar banyak banget pengalaman ketika mereka ekspor di tempat-tempat Jakarta dan saya benar-benar memuji banget dengan mereka ini karena mereka tidak hanya explore atau live streaming, jadi beliau juga intinya beliau juga benar-benar orang-orang yang kreatif banget. Selain explore juga beliau suka bikin video-video atau film-film pendek tentang horor juga ya. Mantep banget dah. Di usia yang rentan kayak gini yang masih muda dia benar-benar kreatif banget. Jadi ini patut dicontohi juga ya buat teman-teman karena kerja itu nggak harus kerja dari salah satu bidang, mungkin dari hobi juga, dari kesukaan kita juga, mungkin mudah-mudahan kalau kita benar-benar menjalankannya insya Allah kita akan mendapatkan hasil buah yang benar-benar luar biasa. Oke, nah mudah-mudahan kalian yang sukses ya, amin amin Allah. Oke, kita lanjut lagi baca komen teman-teman ya, kita lanjut lagi. Ada yang komen lagi gak ini? Rima Nurmela, ide film ke depan untuk channel Yudi DMD apa? Nah, ini ada pertanyaan dari Rima Nurmela. Buat kedepannya dari channel Yudi DMD apa sih? Maksudnya gini, ada apa? Ada benar-benar bikin film lagi nggak buat kedepannya? Sutradara nih, benar-benar harus. Iya, emang Ini sutradara kan. gimana tuh jawabannya buat Ada sutradara? sih, Ada malahan film panjang kan. film panjang, mantap. Film panjang tentang horor, Tentang horor juga. ini ceritanya rahasia. Oh, jadi Rahasia. masih ini ya. Rahasia. Oke, nanti saya tunggu filmnya. Kita saya subscribe ya. Subscribe, oke. Pokoknya saya sih mendukung apa yang kalian lakuin, yang penting selagi positif mas saya mendukung, oke. Benar tak? Benar. Kita lanjut ke cerita pengalaman sendiri lah ya. Sekarang mah oke. Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri mungkin dengan hal mistis juga sih. Jadi gini, mungkin sering gak sih explore atau lebih sering explore atau lebih sering bikin film? Kalau sekarang sih film penasaran sih kalau sekarang terlalu fokus. Oh, jadi Tidak terlalu fokus ke explore, tapi kita fokusnya ke film. film. Fokusnya ke itu. Oh, jadi gini teman-teman, beliau ini mereka ini tidak fokus di fanspage mungkin ya, tidak fokus di fanspage atau tidak fokus explore, melainkan dia fokus di YouTube yaitu bikin film-film tentang horor. Mantap, luar biasa. Oke. Pokoknya saya mendukung banget. Oke, dan saat ini saya akan kasih tahu sama teman-teman ini yang lagi mantengin udah naik lagi viewersnya, mantap luar biasa. Dan buat malam minggu saya juga persis sama bintang tamu ini karena kita juga dari salah satu tim Ghost Export juga, yaitu fanspage-nya Night Walker yang saat ini podcast ya. Buat malam minggu agenda channel saya seperti biasa, saya explore, menguak mitos juga di tempat-tempat yang angker. Kita mulai dari jam 11 ya sampai jam 12 karena kita nggak lama-lama seperti kayak dulu. Jadi kita explore itu cuma membutuhkan durasi 1 jam. Nah, pokoknya buat teman-teman kalau pengen lihat streaming saya atau live saya, ntar malam minggu saya akan coba live streaming ya. Di daerahnya sih di daerah Cipanas, masih Cianjur juga. Salah satu mungkin bisa dibilang villa juga karena di situ benar-benar villa yang benar-benar sempat pernah ada kejadian dulu. Jadi persis banget dengan judul film yang mereka kemarin bikin. Jadi di satu villa itu ada benar-benar pembunuhan satu keluarga, sampai benar-benar villa itu dari pas kejadian pembunuhan itu
vilanya kosong, dikosongkan dan nggak aktif lagi, dan saya buat malam minggu saya akan coba explore di tempat yang itu, dan mudah-mudahan saya dapat jackpot di sana, dan mudah-mudahan juga saya sama tim sehat selalu, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut lagi ke ini, ada yang komen lagi. Jod Loeri pagi pernah nggak sampai terbawa ke rumah? Oke, nah ini sebetulnya sih pertanyaan saya terakhir ya. Sebetulnya ini pertanyaan saya terakhir, tapi nggak apa-apa, saya mau langsung sampaikan kepada kalian. Ini dari Jod Loeri pagi, pernah nggak sampai terbawa ke rumah? Dari Yudi dulu dah. Kalau saya belum pernah, Ya. mungkin sekilas di lokasi aja. Gitu. Jadi belum pernah mengalami ketika explore terus kita terbayang-bayang ke rumah nggak? Nah kalau Indra pernah nggak? Kalau saya Apa tuh? langsung ini ya pastikan. Loh kok gimana? Jadi kan rumah nih rumah Pulang. suka nginep di rumahnya. Ya. Berasukan kan Heeh. ngambil anak saya. Oh gitu. Oh, Saya ngambil anak saya. Oh, ini Mungkin lewat lewat dusun. Ya, di Surban. Heeh. Pengen Ngambil anak Indra. Nah itu ketika pas kerasukan itu apa sih yang dilakuin oleh Indra, karena kan si Yusuf ini kerasukan. Nah, apakah ada yang menetralisir atau sembuh sendirinya atau tidak terjadi apa? Kok bisa ya sampai berarti jadi benar-benar horor banget ya? Heeh. itunya kan ada pemakaman Di pinggir. di pinggir Oh. ada pemakaman di sana. Oh di sana. Oke. Nah, jadi gitu penjelasannya ya. Ini buat pertanyaan dari Joloweri pagi. Nah, dari tim ini sebagian punya apa? Punya kisah, dan barusan dari Yusuf ketika pas ekspor, pas pulang ke rumah, beliau benar-benar langsung kerasukan. Oke, dan ini buat kegiatan hari ini apa sih maksudnya di waktu-waktu ini, apakah lagi bikin film atau rencana ada ekspor lagi? Mau bikin film Bikin film. Rencananya kapan bikin film horor? paling besok Besok kan kemarin pada sibuk, dan lagian cuaca juga hujan ya. Jadi kita pembikinan film atau video jadi terhambat juga karena cuaca. Oke lah, pokoknya saya doakan buat kalian sukses ya. Amin. Nah, saya mau nanya lagi nih, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi, karena sebetulnya itu sih pertanyaan saya, cuman tadi langsung ditanya jawabin dari viewers ke kalian. Nah, untuk dari tim kalian siapa sih yang suka mengobati di saat lagi ada kesurupan? Ada nggak orang seperti saya? kalau Ada ya. Jadi itu asli benar-benar dari Ustadz atau kalangan orang biasa yang bisa orang mengobati? pesantren Orang pesantren. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, emang penting banget ya di channel kayak gini, karena channel kayak gini benar-benar berhadapan dengan salah satu makhluk gaib. Jadi di dalam channel ini kita harus benar-benar punya orang spiritual ya, karena biar kita mengatakan ketika ada tim yang terlibat. Jadi itu sebetulnya benar-benar penting banget, kita harus punya orang yang bisa terus mengeluarkan salah satu makhluk halus yang masuk ke raga. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah barusan saya berbincang-bincang dengan bintang tamu saya ini dari channel Yudi DMD. Jadi kesimpulannya seperti kayak gini, dan saya akan sedikit ceritakan tentang perjalanan mereka yang tadi saya sempat bertanyakan kepada mereka ini. Jadi mereka ini tidak hanya pemain Ghost Explore yang suka menguak mitos-mitos di tempat yang angker, dilainkan mereka juga di sini
benar-benar multi talenta banget mereka ini. Jadi mereka juga apa ya, suka bikin film-film pendek tapi bertema dengan horor juga ya teman-teman. Nah jadi saya tadi juga sempat nanya sama mereka ini pengalaman kita yang benar-benar bikin mereka shock di tempat kejadian itu, karena benar-benar apa ya, karena di dunia kayak gini emang kita bergelut dengan makhluk halus. Jadi mereka masing-masing punya pengalaman. Dan saya juga akan sedikit ceritakan, saya juga dulu pernah di saya sampai apa ya, saya lebih sering melihat sosok-sosok penampakan makhluk halus, karena saya posisinya dari dulu sampai saat ini saya selalu menjadi salah satu host ya. Jadi mungkin saya lah yang sering melihat sosok-sosok yang kayak gitu. Pokoknya benar-benar waktu pas pertama kali saya lihat sosok makhluk halus kayak gitu, saya benar-benar 2 minggu saya itu benar-benar sakit loh. Jadi teman-teman, saya ketika pas awal pertama lihat sosok kayak gitu, saya benar-benar sakit sampai 2 minggu. Saya benar-benar gak bisa makan, gak bisa apa-apa, dan alhamdulillah saya sama orang tua saya diajak ke orang yang bisa, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sehat dan bisa menghibur teman-teman lagi. Dan itu benar-benar pengalaman saya yang buruk banget ya, ketika saya ceroboh banget sampai ya emang mungkin dulu saya benar-benar cuma mengandalkan keberanian, dan tidak hanya keberanian aja sih, kita juga harus benar-benar apa ya, benar-benar punya pegangan juga, karena kita berhadapan resikonya tinggi banget dengan makhluk halus. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dengan ngobrol-ngobrolnya dengan bintang tamu yang saat ini. Mungkin cukup sekian, dan buat ntar agendanya ntar saya akan kasih tahu lagi di kan atau di Facebook kita. Dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa ya YouTube kita Kreator Edan. Saya minta dukungannya juga, tolong di subscribe ya, nama channelnya Kreator Edan. Dan jangan lupa di follow juga itu fanspage kita ya, Night Walker. Dan jangan lupa ini juga kan punya channel YouTube-nya ya, bisa promo gak apa-apa sok. Buat kalian yang mungkin belum subscribe channel saya, namanya channel Yudi DMD. Di situ banyak cerita pendek atau film-film pendek yang bertentangan dengan bisnis atau komedi. Nah jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe tuh ya channelnya Yudi DMD. Itu subscribe-nya udah lumayan gede juga ya. Alhamdulillah. Mantep banget. Pokoknya kita harus saling dukung aja ya. Sesama pemain digital kita harus saling support, karena biar kita sukses, kita bisa berbagi ilmu juga sama yang berkarir di bidang yang sama. Kayak gitu. Oke lah buat teman-teman, jadi cukup sekian saya berbincang-bincang, dan tapi sedikit lagi sini ini ada jawaban buat mereka. Harapan kedepannya apa sih? Harapan buat tim Yudi DMD ini, harapannya? Yang intinya makin kompak aja. Semakin kompak. Kenapa semakin kompak? Apakah sekarang ada miss atau gimana? Ya, maksudnya Ya mungkin lebih kompak lagi mungkin ya Kompak lagi. dari sekarang ya. Makanya sekarang makin kesini makin banyak kejadian atau jadi mungkin ke depan yang mudah-mudahan kita bisa lebih kuat, bisa lebih kompak, dan yang lebih semangat lah buat bikin konten-konten. kebanyakan gitu. Ini ada pertanyaan terakhir mana ini, tapi belum muncul, anjir, delay. Oke lah, jadi harapan terakhirnya seperti itulah tadi penjelasannya, karena mungkin harapannya mungkin dari tim Yudi DMD ini pengen lebih kompak lagi dari sekarang, karena biar benar-benar menghiburnya benar-benar maksimal banget ya, dan kualitas dan kompakannya biar tambah semangat lagi. Jadi seperti itu aja. Oke lah teman-teman ya, ini ada yang komen nggak? Ya ini acaranya mau selesai, ini viewersnya nambah, ini anjir 11.000, mantap, luar biasa teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman ya, saya tidak akan lama-lama karena durasi saat ini, jam tayang saat ini kita hanya membutuhkan waktu durasi 1 jam untuk ngobrol-ngobrol atau podcast tentang misteri ya. Jadi
cukup sekian buat teman-teman. Pokoknya dukung terus ya kreator Edan, nama channel YouTube saya, dan Yudi DMD, nama channel YouTube Yudi ini. Kita harus saling support juga, dan jangan lupa subscribe ya channel kita ya, YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe, like, oke? Dan fanspage-nya juga kita minta di follow juga ya, Night Walker. Dan ini juga fanspage apa? Fanspage Mandiri juga ya. Minta di follow juga, apa nama fanspage-nya? Juga Supran Official. Juga Supran Official. Nah, itu jangan lupa di follow juga. Oke. Mudah-mudahan dengan acara ini kalian bisa terhibur, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya minta maaf, harap dimaklum, karena ini saya benar-benar perdana banget, karena ini kedua kalinya Night Walker live streaming seperti kayak gini, dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih benar-benar teliti dengan lebih benar-benar teliti dengan cara kerja kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa terus menghibur ya sama teman-teman sekalian. Oke, dan mungkin cukup sekian dengan acara kali ini. Saya akan tutup, dan pokoknya jangan lupa sekali lagi di subscribe nama channel kita ya, YouTube kita Kreator Edan, sama nama channel YouTube Yudi DMD. Oke, selamat malam dan sampai beristirahat. Salam satu center dan bye bye buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.